Oke, baik, kita lanjut ke program yang ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tambahan ya. Ada in. Nah, in main ini ya. Kita langsung ke in main ya. Yang bagian atasnya sudah saya jelaskan sebelumnya. In main ini berfungsi untuk deklarasi ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana deklarasi fungsi main sebagai titik awal program. Kemudian insize, myRank, di mana insize itu untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian myRank menyimpan rank dari proses saat ini, di mana rank adalah ID tersebut. Kemudian flag, variabel, di mana variabel untuk menyimpan nilai yang diterima dari proses lain. MPI status, struktur yang menyimpan informasi status tentang pesan yang diterima dalam operasi MPI reach. Nah, untuk mana ya? Nah, MPI init dia untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Ini wajib dipanggil sebelum melakukan operasi MPI. Kemudian ada Zeiss, MPI command Zeiss, kemudian MPI command word Zeiss. Itu dimana dia berfungsi untuk mendapatkan jumlah total proses yang terlibat dalam komunikasi MPI dan menyimpannya di variabel Zeiss. Kemudian ada MPI command rank ya, word. Ini untuk mendapatkan rank dari proses yang berjalan dan menyimpannya ke variabel myRank. Untuk bagian ini sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi kita harus menjelaskan setiap programnya per baris, jadi ya mau tidak mau kita harus jelaskan. Kemudian ada if myRank. Nah, dia untuk mengecek apakah rank ya atau ID proses lebih besar dari 0. Nah, proses dengan rank lebih dari 0 akan menerima data dari proses sebelumnya. Dalam kurung myRank sama dengan 1. myRank kurang 1 ya maksud saya. Kemudian kita lanjut ke MPI. MPI range ini saya jelaskan satu persatu, di mana di dalam ini flag ya, dia itu merupakan data yang diterima yang mana akan disimpan di variabel flag. Kemudian 1 merupakan jumlah elemen. Kemudian MPI int, ini jenis data yang diterima, yang artinya dia merupakan jenis integer ya. Kemudian myRank, myRank kurang 1. Ini merupakan rank dari pengirim proses sebelumnya. Kemudian ada 100, dia merupakan tag pesan yang untuk membedakan jenis pesan. Kemudian MPI command word, sudah saya jelaskan sebelumnya juga, dia merupakan komunikator global yang mencakup semua proses. Kemudian ada status, variabel status untuk menyimpan informasi tentang pesan yang diterima. Kemudian print hello world dan sebagainya. Dia merupakan setiap proses mencetak pesan hello world. Hello world ini akan ditampilkan nih, dengan informasi tentang ranknya, myRank, dan jumlah total proses Zeiss. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada if myRank Zeiss kurang 1, dimana dia mengecek apakah proses saat ini bukan proses terakhir.
jika myRank lebih kecil dari size kurang 1, artinya proses akan mengirim data ke proses selanjutnya. Ya, dalam kurung myRank plus 1. Nah, itu myRank plus 1. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada mySend. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. mySend dalam kurung dan myRank 1 MPI dan seterusnya. Dia ini merupakan saya jelaskan satu persatu ya. myRank, dari myRank ini dia berfungsi untuk data yang dikirim adalah nilai myRank tersebut. Kemudian 1 sudah saya jelaskan, dia merupakan mengirim satu elemen ya, bertipe integer ya. Kemudian ada MPI in. MPI in ini merupakan jenis data yang dikirim. Kemudian selanjutnya ada MPI rank, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada 100, sudah saya jelaskan. Kemudian MPI common word, MPI finalis. Finalis sudah saya jelaskan, dimana dia mengakhiri lingkungan MPI. Ini harus dipanggil sebelum program MPI selesai untuk membersihkan hasil result MPI. Return, itu sudah saya jelaskan. Kita tampilkan hasilnya, outputnya. Nah, ini proses hasilnya. Teman-teman bisa lihat prosesnya hampir sama dengan program 1 dengan 2. Nah, hasilnya eksekusi time-nya 0,057 second. Oke, sekian, kita lanjut ke program yang berikutnya.